Halo guys, kembali lagi ke channel Christopher Sony, channel yang selalu bahas tentang IT. Yang sekarang kali ini khususnya adalah Apple Academy. Di video kali ini aku mau kasih updatean mengenai device-device yang aku pakai dari Apple Academy, yaitu MacBook Pro MR932 dan iPhone XR. Videonya ini direkam pakai iPhone XR itu. Setelah berapa lama ya? Mungkin sekarang ini tanggal 9 November. Jadi mungkin hampir satu tahun sejak selesainya Apple Academy ku, ya barang-barangnya masih di aku gitu. Masih kepake sekarang karena aku kan bekerja as an iOS developer di salah satu perusahaan. Aku kira MacBook dan iPhone-nya nggak mungkin diambil kembali sih. Tapi kalian harus menggunakannya dengan pantas lah ya, yang appropriate lah. Ya kan udah dapat MacBook, udah dapat iPhone, ya digunakan sebaik mungkin. Lalu ya update-nya itu aja sih. Sampai sekarang saya masih pakai lancar jaya, dan apalagi kalau dibuat untuk developing di dunia iOS ya pasti lancar banget sih. Oke, kalau gitu sekarang aku mau kasih jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk di videoku yang pertama. Mau tanya bang, untuk tempat tinggal difasilitasi nggak? Enggak, jadi tempat tinggal enggak difasilitasi karena Apple Academy ya memang dari dia langsung di satu kampus itu. Ya kalau kamu mau ngekos silahkan, makanya dikasih uang per bulan itu berupa uang sangu ya, yang kira-kira setengah dari UMK di kota tersebut. Jadi kalau di Jakarta ya UMK-nya berapa dibagi dua, Surabaya berapa dibagi dua gitu. Kak, boleh tahu untuk biayanya berapa? Enggak ada biayanya. Jadi kalian bisa ikut gratis, dapat MacBook, dapat iPhone, dapat insentif per bulan yang setengah UMR itu. Yang ketiga, prospek setelah lulusnya sangat luas kah? Kalau aku bilang prospeknya sangat luas sih, karena di Apple Academy ini nggak cuma diajari untuk secara hard skill, tapi soft skill juga, dan untuk memperbaiki CV-mu yang sekarang ibaratnya apa ya? CV itu kan banyak yang CV digital, yang pakai LinkedIn lah, yang mau pakai Jobstreet, yang mau pakai Indeed, yang mau pakai Kaliber. Main digital CV-nya ini adalah LinkedIn untuk membentuk jaringan dan kawan-kawan. Sehingga peluangnya setelah lulus itu prospeknya itu juga sangat luas pastinya. Setelah kamu taruh di situ Apple Academy as alumni, pasti banyak ibaratnya apa ya, banyak company besar yang kepingin langsung ngerekrut kamu as an iOS developer. Selain itu, di akhir akademi akan ada namanya kayak showcase gitu ya. Showcase kamu memamerkan apa yang sudah kamu buat, apa masterpiece-mu di Apple Academy itu apa. Banyak dari company itu sudah haus akan iOS developer, mereka datang, mereka mau ngerekrut kalian, bahkan sampai kalian mau interview di sana pun langsung bisa. Kadang sampai ada yang penawaran pun langsung bisa di sana. Penawaran tuh maksudnya apa? Ya penawaran gaji langsung directly. Aku pernah ditawar langsung itu oleh Telkom gitu misalnya ya. Misal ditawar oleh Telkom segini. Jadi kita juga bisa sharing sama teman-teman yang lain. Oh, dengan pengalaman segini kamu ditawar segini. Di Dana bagaimana, di tiket.com bagaimana. Ya ini contoh ya, tapi banyak banget company yang ada di sana. Mas, jelasin tahapan seleksinya dong, terus ngapain aja itu seleksinya. Hehe, makasih. Jadi seleksinya yang aku tahu dan yang aku rasakan itu ada 3 tahap, yaitu buat video, yang kedua tes potensial akademik, yang ketiga adalah focus group discussion. Jadi buat video ya kalian mesti buat video 1 menit. Kenapa kalian mau ikut Apple Academy? Itu harus dibuat sebagus mungkin, sepantas mungkin. Ya kalian bisa lihat lah, contohnya di YouTube itu banyak sih sebetulnya. Terus yang kedua, tes potensial akademik. Nah, tes potensial akademik ini bagaimana? Ya nanti kita bahas di video selanjutnya aja. Yang ketiga adalah focus group discussion. Focus group discussion atau FGD ini ditujukan supaya kalian ini bisa, istilahnya apa ya? Juri bisa melihat problem solving kalian ini sejauh apa sih gitu, sebagus apa problem solving kalian. Pasti kan kalian dikasih problem, lalu ada yang pro ada yang kontra. Kalau pro-nya itu kenapa, kalau kontranya itu kenapa. Ini yang saya alami ya. Oke, jadi itu tadi. Pertanyaan selanjutnya, pendaftaran untuk tahun 2020 kenapa belum buka-buka bang? Itu pertanyaan sudah dua bulan lalu. Bro, kalau pendaftarannya untuk 2020 itu pasti bukanya 2019. Kalau tahun ini pasti buka untuk 2021. 2021 bukanya untuk 2022.
Jadi nggak mungkin di tahun yang sama gitu, karena yang daftar itu ribuan bro. Jadi butuh proses seleksi yang sangat panjang dan waktunya juga yang harus disiapkan itu sangat panjang gitu. Nggak mungkin tahun yang sama sih setauku ya. Permisi kak, saya mau nanya, apakah pas masuk Apple Academy itu harus bisa bahasa pemrograman Swift? Misal selain Swift boleh. Terus menurut kakak kira-kira di Apple Academy itu pesertanya sepantaran semua atau bervariasi? Dan juga menurut kakak tesnya itu gimana? Gampang tak? Oke, pertanyaan yang pertama, harus bisa bahasa pemrograman Swift? Enggak. Jadi Apple Developer Academy yang di videoku yang sebelumnya tuh udah dijelaskan. Mereka ngajarin tuh dari nol. It means kamu masuk tanpa ilmu Swift itu boleh gitu. Ingat ya, tanpa ilmu Swift, bukan IT. Kalau IT kamu harus punya minim. Kalau ada 3 role, kalau role-mu di IT ya kamu harus bisa at least basicnya IT. Desain juga desain ya, bisnis dan bisnis ya harus bisa bisnis. Kalau di Apple Academy itu pesertanya sepantaran atau bervariasi. Pesertanya bervariasi karena publik. Ada yang om-om, ini aku jujur ya, aku nggak mau mendiskreditkan om-om atau gimana. Ada yang om-om, ada yang masih muda sekali, ada yang seumuran aku yang sudah bekerja. Karena kan ada yang dari publik, ada yang dari kampus tersebut, mahasiswa yang masih aktif, ada yang alumni. Jadi tingkat kedewasaannya juga bervariasi. Kalian nanti punya temen atau teammates, teman grup juga bervariasi. Terus menurut kakak tesnya itu gimana? Gampang tak? Iya gampang-gampang susah sih, lebih ke arah tricky. Kalau buat aku ya lebih ke arah tricky karena basicku sudah IT. Untuk masuk ke jalur IT ya harusnya sih kalian juga bisa gitu, karena tes potensial akademiknya juga bukan yang sulit sekali gitu sih menurutku. Mananya bang, jika boleh tahu apa poin terpenting lulus di Apple? Apakah dari segi entry testnya atau dalam segi pada saat interview? Maksudnya mungkin lulus tes Apple Academy ya. Kalau lulus tes Apple Academy itu nggak bisa dibilang videomu yang nilainya paling berat, tes potensial akademik yang paling berat, atau interview yang paling berat. Karena semua nilai itu akan digabung, diakumulasi, mungkin bahkan di rata-rata, aku nggak tahu. Tapi 3 nilai itu semua jadi bahan pertimbangan dan semuanya sama rata. Yang terakhir, halo bang, interview dalam bahasa Inggris ya? Enggak, ada yang bahasa Inggris, ada yang enggak. Jadi interview itu bukan interview kamu 1 lawan 1 gitu, tapi fokus group discussion. Ini yang aku alami. Jadi kalian diberi masalah, kalian boleh pro, kalian boleh kontra, kalian boleh mendapat pro, boleh mendapat kontra. Itu tergantung dari role yang nanti kalian dapatnya gimana, biasanya diundi. Misal kalian dapatnya pro, ya kalian boleh jawab opini kalian gitu. Pro-nya bagaimana? Mau misal 1 kalimat atau ya kalian bisa menjelaskan. Nah, menjelaskannya itu boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia. Karena kalau bisa bahasa Inggris ya kalian dapat nilai plus gitu. Karena nanti bakalan banyak mentor-mentor yang pakai bahasa Inggris juga sih. Dan ini ada satu tips lagi menurutku. Kalian at least itu bisa Inggris yang pasif. At least kalau nggak bisa ngomong, at least bisa baca. Paham artinya, paham masalahnya, dan paham apa yang harus dijawab. Karena for your info, untuk tes potensial akademik rata-rata tuh soalnya pakai bahasa Inggris. Di next video aku akan kasih, bukan cara ya, aku akan kasih pembahasan untuk contoh soal yang ada di tes potensial akademik. So jangan lupa nonton video yang selanjutnya. Oke? Tunggu aja. That's it guys. Untuk Q&A-nya terjawab sudah. Kalau masih ada pertanyaan enggak apa-apa, jawab aja di kolom komentar. Mau tanya apapun boleh mengenai Apple Academy. Oke? Thank you guys. See you. Don't forget to like, share, and subscribe.